Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita kembali berjumpa di tiap hari Senin. Insyaallah kita selalu istiqamah dalam kebaikan dan salah satu di pagi ini kita biasa mengaji dengan guru kita Ustaz Babi Haikal tentang bagaimana kita bisa bersama keluarga dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mempersiapkan itu kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, tidak lupa kami ingatkan dengan satu amal kebaikan yang setiap pagi kita bisa biasa lakukan, itu adalah sedekah di pagi hari. Sedekah pagi yang mudah-mudahan dengan amal ini pula Allah ridho dengan kita semua. Karena tanpa ridho Allah tidak ada, kata Rasulullah SAW, rahmat Allah lah yang membuat kita bisa masuk surga kepada Rasul dengan bersama para keluarga kita dan juga yang kita cintai, mungkin juga para sahabat yang lain yang di sini insya Allah kita saling bisa memberikan syafaat untuk sama-sama mendapat ridho Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Tentu salawat dan salam senantiasa kita atur kepada baginda Rasulullah yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimuliakan Allah, Alhamdulillah baru sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah tema kali ini lanjutan dari tema yang sudah kita bahas tentang bagaimana kita mengambil inspirasi atau hikmah dari perjalanan atau kehidupan keluarga Nabi, keluarga sahabat Nabi SAW. Tentu teladan yang disebutkan oleh Nabi kita bahwa khairukum sebaik-baiknya korni ya, sebaik-baiknya zaman era adalah eh, pada masa Rasulullah, sumalladzi yalunahum sumalladzi yalunahum, kata Rasulullah. Kemudian era setelah eh, era sahabat Nabi adalah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan insya Allah di era sahabat inilah yang kita akan coba gali bagaimana teladan mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan bersama keluarga kita. Di pekan lalu, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Abu Talhah ya dengan Ummu Sulaim yang begitu sangat luar biasa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Alhamdulillah, Masya Assalamualaikum, Be. Sehat, Be? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita siapkan diri kita untuk bisa mendapatkan nasihat dari Babi Haikal terutama tentang bagaimana mengelola sebuah keluarga sebagaimana yang sudah dicontohkan tentu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Tafadhol mashkura, Be. Baik, baik, masya Allah, tabarakallah. Sahabat sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassamul alim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah ta'asamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita jumpa lagi setiap Senin pagi penuh semangat, penuh gairah. Karena kesuksesan itu ternyata saya baru saja membaca satu tulisan yang sangat indah. Karena keberhasilan, kesuksesan itu ternyata 90% katanya ya, 90% itu mindset, 10% action.
Ini yang ngomong orang nggak sembarangan. Orang-orang yang telah membuktikan dan berhasil dengan segala kesuksesannya. Sukses itu 90% mindset, 10% usaha. Di 90% mindset itu ada doa, ada law of repetition, ada visualization. Percayalah. Duh, gimana lagi cara ngomongnya? Saya merasakan itu semua, ya. Sukses itu 90% mindset, 10% usaha. Maka perbaikilah mindset kita. Di pagi ini katakan saya sangat berhasil, saya sangat sukses, saya mampu membahagiakan keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Saya mampu membahagiakan orang banyak dan saya berguna untuk orang banyak. Saya katakan itu aja. Hari ini luar biasa. Hari ini hari yang sangat hebat buat saya. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini saya berhasil, hari ini saya sukses gemilang. Hari inilah hari yang saya tunggu-tunggu untuk menyatakan keberhasilan. Hari inilah yang saya nantikan senantiasa. Hari ini saya berhasil, sukses gemilang. Semua yang saya inginkan menjadi nyata. Semua yang saya harapkan menjadi kenyataan. Semua yang saya tidak inginkan tidak akan pernah tak izinkan terlintas di pikiran saya. Yang saya izinkan hanyalah keberhasilan dan kesuksesan semata. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi saya dan saya ridho atas segala keputusan Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah, hari ini Allahumma ja'al, ya Allah jadikan hari asbahna ala fitratil Islam. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Allahumma bika asbahna. Hari ini hari yang luar biasa buat saya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya berlimpah kepada saya. Dan saya akan kembalikan kepada lingkungan dan mobil khusus keluarga saya. Demikian setiap pagi seharusnya sudah menjadi kebiasaan dan tabiat kita. Majelis Keluarga Indonesia mengantarkan ini semua kepada berjamaah sekalian. Niat kami ikhlas lillahi ta'ala. Niat kami hanyalah ingin berbagi. Niat kami ingin berguna sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk antum semua. Karena itu kami persiapkan kebahagiaan buat antum. Yaitu tausiah-tausiah kami siapkan semua karena Allah Subhanahu wa taala untuk antum semua. Bahkan kami siapkan harta untuk antum dengan cara apa? Sepagi mungkin bersedekah. Insya Allah di Majelis Keluarga Indonesia orang-orangnya yang sangat amanah, orang-orang yang sangat bertanggung jawab dunia akhirat yang nggak akan menikmati dengan keuntungan pribadi. Justru kepentingan pribadilah yang akan kami curahkan untuk membesarkan organisasi ini. Majelis Keluarga Indonesia selalu memperhatikan hal itu. Dan Majelis Keluarga Indonesia berguna besar untuk antum semua dan menyediakan harta berlimpah. Caranya gimana? Bersedekahlah ke nomor rekening ini, ke nomor rekening yang ini, ya. Itu insya Allah akan membuat harta berlimpah. Mana dia tuh scan-nya? Ke nomor rekening itu, scan saja. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Salah satu keluarga yang kontroversi, ya, dari yang kemarin kita sampaikan Abu Talha itu adalah keluarga Mus'ab bin Umair. Siapa dia? Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang oleh para pengarang ditaruh di nomor satu. Tentu nomor satunya selain daripada Khulafaur Rasyidin. Mus'ab bin Umair menduduki kehormatan itu. Dalam buku Khalid Muhammad Khalid, di antara 60 karakteristik sahabat Nabi, Mus'ab ditaruh nomor satu. Gitu ya. Ditaruh nomor satu. Dan apa ya, karena kisah yang paling mengharukan di antara para sahabat Nabi adalah Mus'ab. Saya ambil contoh begini. Mus'ab bin Umair ini ceritanya gini ya. Di zaman itu, di zaman jahiliyah itu, zaman sebelum kerasulan itu, bagaimana situasi Mekah? Coba Anda bayangkan. Mekah
terdiri dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang apa ya, yang menguasai perdagangan secara licik, orang-orang yang apa menerapkan riba. Mekah dihuni oleh orang-orang yang zalim, yang apabila eh, kuat itu menindas yang lemah. Itulah kondisi Mekah zaman itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di saat itu ada satu orang yang merupakan kembangnya Mekah. Dia digandrungi oleh para wanita. Dia belum menikah dan tidak ada kisah asmara satupun. Karena dia menjaga kehormatannya. Dia dijuluki kembangnya atau apa, kumbangnya Mekah. Bukan kembang ya, kumbang. Dia dijuluki sang kumbang. Semua tertarik padanya. Mus'ab bin Umair ini, kalau saya baca sejarah, ini orang yang penggemar wangi-wangian. Jadi kemana saja dia berjalan, wangi-wangian terus mengikuti. Bagi Anda yang suka umroh atau ke Mekah, pasti Anda tahu bahwa wangi-wangian itu ciri kekayaan. Ya, karena parfum mahal ya di sana ya. Kecuali kalau parfum isi ulang, John Deere murah. Nah, teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair ini kaya raya. Dia dibesarkan dengan suasana yang amat sangat manja. Apapun yang keinginannya Mus'ab, pasti ibu dan bapaknya mengabulkan. Ya, bapaknya bernama Umair. Mus'ab ini orang yang dimanja. Dia perlente. Dan ketahuilah, salah satu keistimewaannya adalah walaupun tidak ada hubungan darah, tapi Mus'ab bin Umar perawakannya paling mirip dengan Rasulullah. Kebayang nggak tuh? Ya, tingginya, bentuk wajahnya, cara berjalannya, paling mirip dengan Rasulullah Mus'ab. Bahkan bukan Ali, Mus'ab. Ya, Mus'ab bin Umar memang dijulukinya kembang itu, kumbang itu, ya. Paling mirip dengan Rasul. Dahsyat banget kan. Sehingga ibunya itu sayang gitu, manja gitu ya. Nah, ketika awal-awal kerasulan, umurnya 20-an, Nabi 40-an. Nabi 40 lebih ya, karena udah pasca Rasul jadi singkatnya. Maka Mus'ab bin Umair ini orang yang paling awal menyatakan keislamannya. Karena kebersihan perilakunya, karena kebersihan akhlaknya. Nah, di sini saya mengambil satu pelajaran dulu buat antum semua. Akhlak itu kadang menjadi penentu. Serius. Ya, akhlak kadang menjadi penentu. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya begini. Akhlak yang baik akan mengantarkan orang kepada akidah yang baik. Dan akhirnya rezeki yang baik. Akhlak yang buruk akan mengantarkan orang kepada akidah yang buruk. Dan akhirnya rezeki yang buruk. Percayalah. Duh, kalimat ini aja saya mau merekam sendiri ini. Saya aja mau merekam sendiri kalimat itu. Saya mau merekam dengan sebuah video kalimat yang baru saja saya sampaikan sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, akhlak kadang menjadi penentu segalanya. Pengalaman saya menunjukkan akhlak yang baik akan mengantarkan orang kepada akidah yang baik, tauhid yang baik, dan akhirnya bernasib baik. Sementara akhlak yang buruk akan menuntun, menyeret orang kepada akidah yang buruk, tauhid yang buruk, akhirnya rezeki yang buruk. Beneran deh, percayalah. Karena akhlak itu adalah sebagai ya ukurannya, bukan tauhid, bukan. Tauhid akan mengikuti. Dulu kalau Anda orang pesantren pasti tahu di mana ada pelajaran akidah akhlak. Nah, di satu, ya kan? Bahkan seorang yang non-muslim, dia berakhlak baik. Lihat deh akhirnya. Dia menjadi seorang muslim. Saya tahu teman saya, Deddy Kobuzer misalnya. Saya kenal.
dia kenal deket, akrab. Akhlaknya tuh baik banget kalau ketemu. Sehingga kalau lihat mukanya tuh saya bilang, ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah padanya. Beneran, gitu Islam. Coba perhatiin lagi. Ya, Stephen. Itu orang yang akhlaknya baik banget. Dia akhirnya masuk Islam. Siapa lagi coba? Dan banyak loh orang Islam yang berakhlak buruk, akidahnya itu ngawur. Beneran. Kafir-kafirin kita. Kafir ente, gitu. Munafik ente. Musyrik ente. Dikatain. Ya. Itu kan akidahnya hancur itu, ya, karena siapapun yang memanggil saudaranya kafir maka dialah yang menjadi kafir gitu ya. Bid'ah ente, neraka ente, ente. Nah, akhlaknya buruk sehingga apa? Akidahnya pun buruk dan lihat rezekinya pun buruk. Jadi akhlak adalah penentu. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itu sepenggal hikmah, ilustrasi, sepenggal apa ya? Ya sepenggal aja. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair memang terkenal dengan akhlak yang sangat luar biasa, sehingga akidahnya, tauhidnya akan menyeretnya kepada ketauhidan. Dan betul. Kenapa? Enggak. Karena itu Rasulullah SAW menjadi daya tarik bagi Mus'ab yang luar biasa. Akhirnya tak lama Mus'ab pun masuk Islam. Sahabat sekalian, inilah reaksi keluarga yang kita bahas. Ketika ibunda dan ayahanda tahu Mus'ab ini masuk Islam, luar biasa amarahnya. Amarahnya memuncak dan diawali dengan rayuan dulu gitu ya. Dan pun terjadi kisah besok kita ceritakan bagaimana tentang ibunda daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini kejadiannya hampir sama dengan Sa'ad gitu. Kalau Mus'ab karena orang kaya raya, bajunya berlapis-lapis, klimis, wangi, bersih kulitnya, perawakannya mirip dengan Rasul dan paling mirip itu adalah Mus'ab. Tahuilah, ketika beda pendapat dengan ibunya, dengan bapaknya, padahal Mus'ab minta izin untuk masuk Islam, ibunya dan ayahnya tidak mengizinkannya. Dari mulai kata-kata halus, dari mulai kata-kata rayuan, sampai kata-kata hinaan, sampai akhirnya berujung tragis, Mus'ab dipenjara oleh ibunya. Di rumah ibunya, Mus'ab dibuatkan sebuah penjara pribadi. Ya, jadi Mus'ab dipenjara di dalam rumah oleh ibunya. Saking apa? Saking dia tidak boleh lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Coba itu. Ya, wahai para orang tua, andai kata, memang takdir ya. Tapi andai kata ibunda tidak begitu, ayahanda tidak begitu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang tuanya. Kan ini terjadi pada Ammar bin Yasir, di mana Ammar bin Yasir ya diizinkan oleh ayahnya dan oleh ibunya untuk kepada Rasulullah. Dan akhirnya Sumayyah mendapatkan hidayah dari Allah dan Yasir, orang tua Ammar, juga mendapatkan hidayah dari Allah sehingga keduanya syahid gitu. Pun demikian terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas di mana ibunda mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kasus di Mus'ab bin Umair ini beda. Ibunya keras sekali menentang, ayahnya keras sekali menentang. Maka dengannya dia mati dalam keadaan kekafiran. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Sebagai orang tua, seyogianya kita belajar dari kasus-kasus yang tadi dikasih pengantar oleh Mas Khalis adalah sebaik-baik zaman itu zaman Rasulullah. Ya, ke sana dong kita berkiblat. Kalau pengetahuan kita kurang soal itu, maka percayalah kita nggak akan bisa mendidik dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan kita mesti maksimum. Hari ini Anda bisa lihat apapun di sosmed. Main handphone mulu, nggak apa-apa. Karena yang dibuka kebaikan.
Gitu loh. Main handphone mulu, nggak apa-apa. Yang dibuka kisah-kisah sahabat kok. Nggak main handphone mulu, nggak apa-apa. Yang dibuka ceramah-ceramah para guru kok. Gitu loh. Ya. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kisah ini akhirnya membuat pelajaran bahwa orang tua bisa salah pada anak. Orang tua bisa disebut durhaka pada anak. Kan terjadi pada masa Umar bin Khattab, di mana seorang ayah datang kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, anak saya itu bandel, anak saya itu susah dibilangin, anak saya itu begini, 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 begini. Apa yang harus saya lakukan pada anak saya ya, Amirul Mukminin?" Dengan bijaknya Umar bin Khattab tidak mengambil pendapat apapun kecuali dipanggil anaknya. Anaknya ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ayah kak, anak ditanya tentang kelakuannya hari-hari begini, begini, begini. Bagaimana ayahmu?" Diceritakan ayahnya begini, begini, begini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab kembali memanggil ayahnya dan berkata, "Ente yang salah," kata Umar bin Khattab. "Ente yang durhaka sama anak ente. Bukan anak ente yang salah." Begitu kata Umar bin Khattab. Apa penyebabnya? Karena dia tidak pernah mengajari akhlak. Dia tidak pernah mengikutkan dalam zikir dan sholat. Dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia tidak pernah, ya, dia memberikan makanan yang haram kepada keluarga dan seterusnya. Akibatnya apa? Ya ente yang bersalah. Untung ketahuan di dunia. Kalau di akhirat Allah haramkan jasadmu masuk surga, akan bertukar dengan anakmu dan anakmu nggak mendapat dosa karena dosa daripada anakmu dilimpahkan kepada dirimu, wahai orang tua. Kenapa? Karena kau nggak mengajarkan. Ia kan amanah dari Allah. Kembali dong kepada Allah dengan utuh, dengan tauhid yang utuh sebagaimana masih kecil ketika bayi dalam perut. Allah pernah bertanya pada kita, bahkan kepada anak-anak kita, "Alastu birabbikum? Apakah aku Tuhanmu?" "Bala syahidna." Kami bersaksi ya Allah. Itu sebabnya tidak ada kesedihan yang lebih sedih daripada seorang ayah melepas putrinya ketika akad nikah. Dia serahkan kepada orang yang baru saja dikenal. Padahal dia sama kita sejak keluar dari perut ibunya. Kita lihat, kita didik, kita cintai, kita marahi kalau umpamanya dia bersalah. Kita ajari dengan pelajaran yang berharga. Kita ajarkan tauhid, kita ajarkan salat, kita ajarkan zikir. Tetapi tiba-tiba seorang meminangnya. Inilah puncak kesedihan bagi orang tua. Kenapa? Karena dia tinggalkan, dia lepaskan anaknya. Bercampur rasa bahagia, bercampur rasa duka karena perpisahan, tapi bercampur rasa bahagia karena telah mengantarkan sampai ke jenjang pernikahan. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, kita pasti akan bilang kepada anak mantu kita itu, "Aku serahkan anakku kepadamu. Aku gak akan protes kalau kau kasih makan cuma 2 kali atau sekali. Aku pun gak protes ketika kau tempatkan di rumah mewah atau rumah kontrak. Gak protes. Tapi aku akan marah ketika kau coba-coba pisahkan dia dariku dan coba-coba kau pisahkan dari Tuhannya dan Nabinya." Kan begitu biasanya. Ingat, ya, aku akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melencengkan, kau hisyas, kau khianati atau kau tidak tunaikan amanah kepada anak, pada istrimu. Gitu kan? Nah, jadi sahabat sekalian dimuliakan Allah, begitulah orang tua kepada anak. Dan pada kasus Mus'ab bin Umair, terjadi hal yang luar biasa. Ibunda dan ayahanda mengurung Mus'ab. Namun ternyata dengan segala kecerdikannya, Mus'ab berhasil menyogok, mengelabui, menipu, menyiasati, ataupun apapun kalimatnya yang membuat penjaga lengah. Kalau kita lihat sampai dikawal sama penjaga, maka ini bukan orang sembarangan. Orang kaya raya, orang terpandang. Ya, udah dibikin penjara dalam rumah, berarti rumahnya gede, ada penjara dalamnya. Penjaranya buat Mus'ab. Dan dikawal lagi. Ketika ada hiruk pikuk, ya, hiruk pikuk tentang kenabian, tentang hijrah sebagian sahabat ke Habasyah, ya, maka suasana rame. Dan ketika suasana rame, penjaga lengah,
kuncinya entah bagaimana, ini kalau dibikin film rame juga nih kalau ada produser nih. Ya. Dan kemudian Mus'ab berhasil keluar dari penjara itu dan bergabung dengan Rasulullah. Ketika ibunda tahu Mus'ab lepas dari kerangkeng, maka disitulah ibunda bersumpah kepada Mus'ab, tidak boleh lagi pakai apapun dari saya. Baju yang kau pakai aku lepaskan itu semua. Waktunya dan semuanya itu lepaskan. Nggak boleh lagi ada satupun yang tersisa. Cincin-cincin, parfum-parfum, semua copot. Maka Mus'ab pun mencopot semuanya, sebaju-bajunya. Kecuali satu lembar yang diberikan kepada sahabat kepadanya untuk menutupi auratnya. Maka Mus'ab yang keren dan gagah itu, yang wangi itu, tiba-tiba berambut gimbal. Karena tak mandi lagi. Tiba-tiba tidur di lorong-lorong Masjid Nabawi. Karena Mekah ini ya, jadi masih di lorong-lorong ya yang sempit. Mus'ab yang gagah itu menjadi lusuh. Mus'ab yang wangi itu menjadi tidak wangi lagi. Mus'ab yang berambut rapih itu menjadi rambut gimbal penuh dengan debu. Ketahuilah, saya ceritakan satu hadis Nabi yang menggambarkan Mus'ab. Para sahabat sedang mengaji di depan Rasulullah di rumah Arqam bin Nabil Arqam. Namun tiba-tiba para sahabat menitikan air mata ketika Mus'ab datang. Dan Rasulullah pun memalingkan wajahnya ketika Mus'ab bin Umair datang. Antum tahu kenapa? Karena mereka berkata, wahai Mus'ab, baru saja kami melihat Anda orang yang paling tampan di antara kami. Orang yang paling bersih di antara kami. Orang yang paling harum di antara kami. Tapi hari ini kami saksikan keadaanmu seperti ini. Semoga Allah memberikan kesabaran. Itu sahabat sampai nangis melihat Mus'ab. Karena baru berapa hari yang lalu Mus'ab menjadi buah bibir saking indahnya, saking tampan dan wanginya. Dan sekarang kenyataannya berbalik. Tapi Mus'ab tidak peduli. Yang penting Allah tidak marah padanya. Yang penting Allah meridhoinya. Kisah Mus'ab ini kita bandingkan dengan diri kita. Jangan kendor. Mus'ab bin Umair itu pakai begitu. Dia bilang nggak apa-apa. Dari indah menjadi kayak begini yang penting berada dalam ridha Allah. Nggak apa-apa dihina. Nggak apa-apa dikatain gimbal. Nggak apa-apa dikatain bau. Nggak apa-apa dikatain miskin. Nggak apa-apa dikatain melarat. Nggak apa-apa semua. Asal jangan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah Mus'ab bin Umair dengan segala keimanan yang sempurna. Apa daya yang mau membantu pun tidak bisa membantu karena suasana sangat lagi miskin, suasana lagi paceklik, suasana lagi sama-sama nggak punya uang. Ya. Suasana lagi sangat miskin yang membuat Mus'ab demikian. Tapi itulah pilihan hidup. Mus'ab tetap memilih itu karena dia tahu se-Mekah pun membencinya nggak apa-apa. Yang penting jangan Allah dan Rasulnya. Keren. Ya, keren. Kalau kita hubungkan diri kita, jangan pernah berduka. Walau sedunia orang mencaci maki. Kamu nggak bakal rendah. Nggak bakal rendah. Ketika kamu direndahkan, demi Allah, kamu nggak bakal rendah. Ketika kamu ditinggi-tinggikan, dielu-elukan juga, kau nggak akan tinggi. Ketika semua orang memujimu, kau nggak akan jadi rembulan. Ketika semua orang menghinamu, kau nggak akan jadi sampah. Kau jadi apa? Kau jadi tergantung sebagaimana dekat engkau dengan Rasulmu. Sebagaimana engkau dekat dengan Tuhanmu. Ketika kau dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang lain beres. Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Itu keren banget kalimat.
Mohon ditulis. Aku tambah Tuhan sama dengan cukup. Yang lain minggir. Keren. Itulah yang terjadi pada Mus'ab bin Umair. Dan ketika hijrah ke Madinah, begitulah Mus'ab, orang yang termasuk pendahulu, ya, termasuk pendahulu yang mengantar bersama para sahabat. Aku tambah Tuhan sama dengan cukup. Yang lain minggir. Ya, itulah Mus'ab bin Umair, sahabatku sekalian. Nah, Mus'ab bin Umair ini, ya, di akhirnya di waktu itu di perang Uhud, ya, itu melaju dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Dan Mus'ab bin Umair itu adalah pemegang panji. Berarti orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah ini. Pemegang panji, bendera yang maju lebih awal. Gitu ya. Yang maju itulah Mus'ab bin Umair. Dan ketahuilah, ketika perang Uhud maksudnya, maaf, ya, aku plus Tuhan sama dengan cukup, ya. Pakai rumus matematika bagus tuh. Aku tambah plus Tuhan sama dengan cukup. Pakai tanda matematik bagus tuh. Jangan. Ya. Nah, sahabat sekalian, buat anak-anak kita, aku plus plus tambah Tuhan sama dengan Tuhan, sama dengan cukup. Jadi kayak matematik tuh, ya. Dan pada waktu itu, sahabat sekalian, di perang Uhud terjadi satu kehebohan yang luar biasa karena bendera hampir saja jatuh dan Mus'ab terpotong tangan-tangannya, dan Mus'ab jatuh. Dan tahu nggak, sahabat itu berteriak, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat. Kenapa? Karena dia melihat sepintas jatuh itu Rasulullah, padahal Mus'ab, gitu, ya. Dan Rasulullah pun nggak kelihatan, karena sedang berjuang dalam perang Uhud itu. Dan sahabat sekalian, wafatnya Mus'ab bin Umair ini membawa duka bagi semua. Bahkan awan pun gelap karena malaikat berbondong-bondong berebut untuk menyambut ruh daripada Mus'ab bin Umair. Dan yang membuat sahabat lebih terharu kepada Mus'ab bin Umair, tokoh kita kali ini, adalah ketika kain bajunya itu ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan. Dan ketika dijulurkan sampai ke kaki, kepalanya kelihatan. Jadi bagaimana menutupi dengan kafan? Nggak bisa. Maka ditanya Allah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syahid kita, mujahid kita, Mus'ab bin Umair, apabila ditutup kepala, kakinya kelihatan. Apabila ditutup kaki, kepalanya kelihatan. Saking miskinnya, maka Nabi menyuruh, tutupilah wajahnya. Jadi kain kafan Mus'ab itu kaki kelihatan. Sahabat sekalian, ini orang kaya raya tadinya. Di rumahnya dimanja tadinya. Di rumahnya luar biasa. Tapi kondisi membuat kayak gini kan, membuat suasana haru. Astagfirullah. Summa astagfirullahaladzim. Begitulah Mus'ab bin Umair, sahabatku sekalian. Mus'ab bin Umair telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pengorbanannya. Ibunda, ayahanda, mendengar kabar Mus'ab seperti ini, dia tetap saja nggak bergeming hatinya, nggak ada rasa duka di hatinya. Tetap saja dia tidak bergeming dengan kemusyrikan yang diterimanya. Maka dengannya Allah menambah kemusyrikan dan akhirnya mereka mati dalam keadaan musyrik. Sahabatku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kisah ini membuat kita semakin menyadari bahwa satu, tetaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak melihat masa bodoh, orang melihat masa bodoh. Orang berkomentar, masa bodoh. Orang nggak ada komentar, masa bodoh. Yang penting Allah dekat padamu, Rasulullah dekat padamu, dan Allah akan kirim orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya kepadamu. Jangan takut kurang teman. Sahabat sekalian, di rumah penuhilah semua kewajiban. Semua hak. Anak punya hak, penuhi haknya.
Anda sebagai orang tua punya kewajiban, ya kita tunaikan kewajiban kita. Nanti anak akan berbuah manis. Nanti akan seperti yang Anda lakukan, yaitu dia akan kembali. Wallahu alam bisawab. Ada 10 menit tersisa, apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Saya batasi cukup sampai 10 menit sebelum closing. Tafadhol ya akhi, ya habibi, ya gal. Alhamdulillah, syukurlah, Masya Allah, jazakallah khairan. Ini sebuah kisah yang sangat inspiratif ya, tentang Mus'ab bin Umair, sosok sahabat Nabi yang termasuk eh, para pendahulu ya, as-sabiqun al-awwalun, Mbak ya, yang Nah, betul sekali. mereka adalah orang-orang yang beriman ketika Islam masih belum berjaya ya, dan itu luar biasa karena penderitaan, perlawanan, penyiksaan dari kaum Quraisy itu begitu hebat, begitu dahsyat ya. Betul. Sebagaimana dikisahkan tadi oleh Bapak Haikal, sampai-sampai Mus'ab bin Umair itu radhiyallahu anhu ini memang disekap ya oleh keluarganya dan tidak diberi makan dengan layak, kemudian juga disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Tapi tetap keimanan yang dimiliki oleh Mus'ab itu memang luar biasa, sangat kokoh. Dan Nah, dia adalah duta Islam ya, yang dikirim ke Madinah untuk betul. mengajarkan Islam kepada para pembesar di Madinah. Betul, karena ilmu dan pengetahuan dan cara bicaranya sangat indah. Dan perawakannya itu membuat orang tertarik. Itu yang penting. Baik. Eh, Jadi penting sekali Pak ya, menjaga penampilan dan dakwah itu tidak boleh lusuh Pak ya. Nggak Tapi boleh. harus Dakwah itu bau kotor. Orang pergi. harus benar-benar menunjukkan keisahan Islam itu dengan kita Iya, berpenampilan betul yang sekali. sangat layak. Kemudian apalagi kalau dikasih wangi-wangian para pengusaha itu Pak. Masya Allah. Masya Allah, itu Nabi Ada. tahu banget. Yang diutus itu orang-orang terbaik oleh Nabi. Duta Islam yang pertama itu adalah Mus'ab bin Umair. Hmm. Baik jemaah yang ingin sharing bertanya mungkin juga bisa tema-tema yang berkaitan dengan keluarga ya tentunya, yang mudah-mudahan ini inspirasi untuk kita semua agar keluarga kita termasuk keluarga-keluarga yang sangat kokoh dalam akidah gitu kan. Dan tadi sudah dibahas oleh Babe, akhlak itu sangat penting gitu ya, karena akhlak itulah yang membuat Musa bin Umar inilah yang kemudian terbuka hatinya hingga Allah memberikan hidayah. Jadi Nah, dimulai dengan akhlak yang mulia, kemudian Allah akan mengokohkan hatinya dalam keimanan. betul. Silakan ada yang ingin sharing atau bertanya kepada Bapak Haikal. Bu Nadia dari Bandung, silakan Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya kita update status nasihat kutipan gitu, terus tiba-tiba ada yang nelfon, misalnya saudara gitu. Ih, ngapain lu, so alim banget. Belum juga apa-apa, belum bisa apa-apa, masih terlalu muda lu buat nasihatin orang tua gitu. Padahal gak nyindir siapapun. Jawaban terbaik kita apa, Be? Lagi belajar. Lagi belajar. Dah gitu. Terus udah aja tutup teleponnya apa gimana tuh, Be? Lagi belajar. Dah, selesai. Jangan panjang-panjang. Lagi belajar. Dah gitu. Jangan juga minta maaf. Itu membuat Anda semakin rendah. Orang minta maaf itu hanya berlaku kalau betul-betul melakukan kesalahan secara sengaja. Kalau enggak usah. Aduh, maafin nih. Kalau jangan. Maaf itu sebenarnya terlarang. Ya, kalau saya pernah belajar tentang hal itu, ya, jadi kalau ada orang selamat sambil nunduk maafin gitu, itu artinya Anda tuh apa ya? Di depan Anda tuh berkata, I'm higher than you because you apologize to me. Saya tuh lebih tinggi dari kamu karena itu kamu minta maaf sama saya. I'm higher, you below. So you cannot control me, I control you. Gitu. Berarti kayak saya tuh lebih tinggi. Saya nggak bisa. Kamu tuh saya kontrol loh. Kamu tuh salah loh. Jadi salah tuh sebenarnya orang yang selalu minta maaf. Maafin saya enggak lagi belajar. Gitu aja. Lagi belajar. Kan setiap kita kan mesti belajar dakwah. Lagi belajar. Gitu aja. Jangan pernah heroin kalau orang Betawi bilang. Apa itu heroin? Jangan pernah openin. Jangan pernah ambil hati. Bu Nadia, kalau mau belajar soal ini, saya bukannya sombong, bukannya sok tahu. Nauzubillah. Kalau Bu Nadia mau belajar soal ini, belajar dari saya. Setiap hari, hinaan, cacian, makian,
fitnahan, kata-kataan, lihat deh di sosmed. Habis saya. Ada yang saya heroin? Nggak ada. Ada yang saya openin? Nggak ada. Ada yang saya respon? Nggak ada. Cukuplah bagiku, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Gitu. Ya. Baik, lanjut. Bu Dian, silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya ya Ustadz. Ya, tadi Ustadz bilang jangan meminta maaf duluan karena dengan meminta maaf itu berarti nilai kita lebih rendah dibanding orang itu gitu. Bukan Ini minta maaf duluan, bukan. Salah paham. Jangan jadi gimana? maaf terhadap sesuatu yang kamu tidak salah. Oh, Jangan jangan maaf. meminta maaf segala sesuatu yang kamu tidak salah gitu ya. Jangan. Sebagai contoh tadi ya ketika dakwah ya kemudian jangan nasihatin lo, jangan aduh maaf nih, jangan. Lo orang lagi belajar, jangan minta maaf untuk hal yang tidak kamu ada salahnya. Oh ya. Jangan minta maaf hal-hal yang kamu tidak lakukan kesalahan. Saya bilang tadi minta maaf itu hanya berlaku ketika Anda melakukan sebuah kesalahan dengan sengaja kepada orang gitu. Enggak, soalnya gini Ustadz, apa? Beberapa waktu yang lalu tuh anak saya yang besar bikin saya nangis gitu. Ya saya sedih, bukan salah dia sih sebetulnya, saya aja yang cuma lagi kondisinya lagi melo gitu. Dia mengingatkan saya akan sesuatu hal yang apa ya, yang sensitif kalau menurut saya gitu. Terus dia tuh kan bisnis jual beli mobil. Ya. Nah, dia tuh udah posting jualannya itu dari awal Februari. Ya. Tapi sampai sekarang udah tanggal 19 nggak laku-laku gitu. Biasanya tuh apa, seminggu itu langsung ada yang minimal ada yang lihat atau apa, langsung laku gitu. Terus saya tadi malam mikirnya gini, aduh jangan-jangan kok udah tanggal 19 ini dia nggak laku-laku itu mobilnya itu, walaupun saya berdoa gitu setiap sholat mudah-mudahan segera laku. Terus dia kan punya teman, nah dia bilang temennya itu ngingetin dia supaya minta maaf gitu karena udah bikin saya nangis, tapi jawabannya dia saya malu untuk minta maaf gitu sama mama katanya gitu. Nah saya pikir nggak apa-apa deh, saya cuma minta maaf gini, maaf ya Kak kalau selama ini mama udah bukan udah menjadi ibu yang bukan yang menjadi ibu yang baik buat Kakak gitu. Dulu mama suka marah-marah, bahkan pernah nyubit gitu. Terus ya yang mama tuh selama ikut pengajian yang ayah bunda itu tuh mama tuh jadi sadar kalau orang tua tuh sebetulnya nggak boleh gitu loh main tangan gitu ke anak gini. Ya akhirnya dia juga bilang iya aku juga minta maaf Ma gitu. Terus dia bilang yang udah kejadian ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Cuma maksud saya minta maaf jangan-jangan karena dia bikin saya nangis jadi rezekinya dia tuh ditutup gitu. Tadi kan Babe juga ngutip kan yang apa sih akhlak yang baik, tunggu sebentar saya baca, akan membawa itu kepada akhlak baik akan membawa kebaikan, akhlak buruk akan membawa keburukan. Nah tadi Babe juga membawa ujung-ujungnya tuh ke rezeki gitu ya, ada memang kata-kata rezeki gitu ya, saya cuma takut rezekinya dia tertutup gara-gara saya menangis gitu aja sih Babe. Saya bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat relevan pertanyaannya dan sangat ada hubungannya. Ketika ibu berduka, ketahuilah Allah berduka. Ketika ibu murka, ketahuilah Allah murka. Ketika ibu ridho, ketahuilah Allah ridho. Ketika ibu senang, ketahuilah Allah pun senang. Jadi ridho Allah fa ridho walidahi wa sukhtullah wa sukhtu walidahi. Ridho Allah tergantung ridho orang tuanya dan murkanya Allah tergantung murka orang tuanya. Saya sarankan kepada ibu, untuk anak ini nggak berlaku siapa minta maaf lebih dulu. Ini yang saya sampaikan kepada orang, apalagi kepada orang yang nyinyir, Anda tidak perlu minta maaf karena akan merendahkan Anda. Kepada orang yang menyakiti, yang bergunjing kepada Anda nggak perlu minta maaf. Kepada Anda yang berdakwah kemudian dinyinyirin, Anda nggak perlu minta maaf. Itu kalimat utama yang tadi saya sampaikan. Untuk keluarga tidak berlaku tentunya.
untuk keluarga haruslah dibina dengan suasana yang harmonis. Nggak apa-apa ibu minta maaf pada anak lebih dulu, nggak apa-apa. Dan ibu mohon jangan baperan, karena Allah pun akan baperan. Lah kok Allah baperan? Maksud saya, ridhollah fi ridho walidayhi, wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Apapun hati ibu, begitulah Allah. Ketika ibu sebel sama anak, Allah pun sebel pada anakmu. Ketika ibu jengkel sama anak, Allah pun jengkel sama anakmu. Tapi orang tuanya salah. Ntar dulu, jangan lihat siapa salah, siapa benar. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan kita bahas pada hari besok itu, orang tuanya penyembah berhala. Dan Sa'ad masih hormat kepada orang tuanya yang menyembah berhala itu. Dan memang itu ajaran Islam. Tetap hormat. Walaupun ibunya beda akidah. Walaupun bapaknya beda akidah. Hormat pada orang tua yang beda akidah nggak dibedakan. Hormat tetap hormat. Saking orang tua harus dihormati. Nah, ketika anakmu mampu membuat kau berduka dan bersedih, ya ketahuilah pada saat itu memang Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridho. Dan soal rezeki tadi, saya baru saja melihat satu pendapat yang luar biasa dari seorang waliullah yang dahsyat ilmunya. Namanya Kiai Haji Maimun Zubair yang dikenal Mbah Mun. Kalau ada di TikTok Mbah Mun, saya langsung save. Kalau ada di TikTok Gus Baha, misalnya, saya langsung save itu. Orang-orang yang alim, yang ilmunya taklim bulu alim, berlipat-lipat alimnya. Apa kata Mbah Mun dalam salah satu tulisannya? Tidak akan putus rezeki orang yang terus berhubungan dengan kedua orang tuanya walaupun sudah meninggal. Udah samina wa atona saja dengan orang alim yang luar biasa ini. Karena kata-katanya penuh hikmah. Ya begitulah. Ya boleh jadi seret gara-gara durhaka. Boleh jadi seret gara-gara kurang ajar. Boleh jadi seret karena itu. Maka ridullah faridho walidayhi jadi pegangan kita. Jadi apa yang ibu lakukan sudah betul. Minta maaflah sama anak, nggak apa-apa kalau salah. Maafin mama ya, maafin papa ya, karena ini gitu. Ya, ya Allah, ampuni anakku ya Allah, aku ridho padanya. Ya Allah, jangan palingkan wajahmu, jangan palingkan ridhomu, sekejap saja. Walaupun sekejap, jangan palingkan keridoanmu kepadaku dan anakku ya Allah. Gitu doanya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah hatiku selalu tentram dalam memandang wajahnya. Jadikanlah dia menjadi qurrata ayun bagi kami. Ya Allah, pandanglah ridhokanlah anakku ini dengan pandangan ridhomu ya Allah. Gitu. Ya, agar anaknya sukses, agar anaknya berhasil. Jangan anaknya dimarahin, dikeselin nanti. Ya, tegur boleh kalau melakukan kesalahan, tegur dengan kasih sayang dan cinta. Nah, saya rasa saya hari ini harus berangkat, udah ready, udah siap. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan program-program yang ada di Majelis Keluarga Indonesia. Kita tutup dengan kifaratul majlis sampai besok. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadatin nabi ya Rab anta syafi la syifa illa syifa wa isfa'alu ya Rabbil saqama. Ya Rab asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dina bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ibnu Bah. Sampai Jazakallahu besok. khairan. Sanal jaza. Mudah-mudahan Amin yang ya Allah. disampaikan oleh Babe bermanfaat untuk kita semua ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Babe Haikal tentang bagaimana kita meneladani salah satu contoh yang tadi sudah dipaparkan adalah kisah sahabat Nabi Musa bin Umair ya. Mus'ab bin Umair, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi yang kuat bagi kita bagaimana Mus'ab meninggalkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia demi untuk memeluk agama Islam. Dan sekali lagi kami sampaikan di pagi yang mulia ini mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan istiqomah dalam kebaikan, dan alhamdulillah kita sudah membuka pagi ini
selain dengan ibadah wajib tentunya. Kita juga alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia, kesehatan dan waktu untuk bisa mengikuti kajian bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan jangan lupakan sedekah pagi menjadi salah satu pintu bagi kita untuk membuka rezeki kita di hari ini, dan sedekah di pagi ini juga untuk sebagai penutup atau penghalang dari bala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali sebelum ditutup, barangkali dari pengurus MKI ada yang disampaikan, Ustaz Selo atau Dr. Piki. Dari saya nggak ada, Ustadz Kholis. Dr. Vicky mungkin ada program di Zidan yang baru mungkin, Dr. Vicky. Untuk program Ramadan gimana nanti mungkin harus dibahas juga nih Ustaz Selo ya. Karena 20 hari lagi Ramadan. Ya, siap. Insya Allah kita meeting dulu ya. Program khusus Ramadan ya. Insya Allah ya. Kataman Quran biasanya sih bagus tuh. Baik. Dr. Vicky nanti, on tuh, silakan Dr. Vicky. Insya Allah dibahas lagi nanti di grup ya, di kajian, di di admin. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan program-program khusus di Ramadan ini. Dr. Vicky yang disampaikan, Dok? Cukup. Baik, alhamdulillah syukurlah, jazakumullah khairan katsira, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan bagi jamaah yang sedang ada kesulitan di pagi ini atau di hari ini, Allah angkat kesulitannya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan ada yang sedang sakit, barangkali kita atau saudara kita, tetangga kita juga kita doakan, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan saudara kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Jangan lupakan besok insya Allah kita kembali berjumpa dengan Babi Haikal dalam kajian tentang keluarga, dan kita masih dalam tema tentang inspirasi dari keluarga sahabat Nabi alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما